Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, marilah kita lanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawi yang pada siang hari ini insyaallah kita pelajari hadis yang ke-37, keadilan dan karunia Allah. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati wassayyiati thumma bayyana faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mari kita terjemahkan hadis ini. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, beliau bersabda meriwayatkan firman Allah. Qala, beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, katabal hasanati wassayyiati, menetapkan atau mencatat ya. Sesungguhnya Allah mencatat al-hasanat, amal kebaikan, wassayyiat, keburukan. Tsumma bayyana, kemudian menjelaskan. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang ingin melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi belum melakukannya. Jadi ini baru berniat saja, berazam ingin melakukan amal kebaikan, falam ya'malha, tapi kebaikan ini yang sudah diniatkan ini belum dikerjakan. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan penuh. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan jika dia berniat melakukan satu kebaikan kemudian mengerjakannya, jadi apa yang sudah diniatkan, diazamkan itu dilakukan, katabahallahu indahu, Allah mencatat di sisinya asra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin, maka Allah mencatatnya sebagai 10 kebaikan. Bahkan sampai 700 kali lipat, ila ad'afi katsirah, atau lebih. Ini kalau baru melakukan niat saja, berazam ingin melakukan kebaikan, itu sudah dicatat satu kebaikan penuh, hasanatan kamilah. Kalau kemudian niat azam itu dikerjakan,
maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Dicatat mendapatkan 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan. Bahkan bisa lebih dari itu. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, barang siapa melakukan amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Surat Al-An'am ayat 160. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi hadis ini mendorong kita, kalau sudah berniat, berazam, itu kemudian dilakukan, maka kita beruntung sekali mendapatkan 10 kebaikan, bahkan bisa 700. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat itu? Maka ini bergantung kepada kualitas keimanan kita, keikhlasan kita, dan kesesuaian amal tersebut. Nah, kita lanjutkan ke hadisnya. Bagaimana jika seseorang itu berniat ingin melakukan suatu keburukan? Wa in hamma bisayyi'atin, dan bila seseorang itu berniat melakukan keburukan, falam ya'malha, baru berniat melakukan keburukan, kemudian tidak dikerjakan, tidak jadi melakukan, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan penuh. Jadi membatalkan berniat buruk itu mendapatkan pahala. Tapi kalau betul-betul niat buruk itu dilakukan, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka jika orang itu berniat buruk kemudian betul-betul dilakukan, diwujudkan niat buruknya itu, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan saja. Maka disinilah luar biasa karunia Allah. Yang tadi berniat baik sudah dicatat sebagai kebaikan. Kalau kemudian niat baik itu dilakukan, diamalkan, 10 kebaikan, 10 pahala dia dapatkan, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Dan sebaliknya, ini bentuk sifat Allah yang sangat pengampun, penyayang pada kita. Orang berniat buruk tidak jadi melakukan, malah dapat kebaikan, pahala, satu kebaikan. Tapi kalau niat buruk itu dilakukan, satu keburukan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini kita juga kemudian jangan sampai kita menganggap remeh dengan niat keburukan. Ini kita betul-betul mendapatkan pahala itu kalau misalnya begini. Membatalkan niat keburukan itu karena mencari ridho Allah, karena takut pada Allah. Beda dengan misalnya ada seseorang niat menjambret, niat mencopet, niat mencuri, ternyata nggak ada kesempatan. Dia hanya menunda, membatalkan. Kalau ini dilakukan mesti ketangkap. Dia membatalkan itu bukan karena Allah, tapi karena mungkin takut pada orang ketangkap. Nah, ini tidak mendapatkan pahala penuh tadi. Nah, ini. Dan kemudian jangan menganggap sepele dengan keburukan, apalagi terkait dengan waktu dan tempat. Yang berkaitan dengan waktu, ya, meskipun tadi kita lihat di hadis itu, keburukan itu dicatat sebagai keburukan, niat keburukan kemudian dilakukan tercatat sebagai satu keburukan, tapi ingat, terkait dengan waktu maka dosanya menjadi lebih berat, yakni pada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang disucikan. Perbuatan dosa yang dilakukan di saat-saat bulan haram, yakni bulan Dzulqa'dah. Nah, sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah. Kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram dan bulan Rajab. Itu 4 bulan yang disucikan, 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Perbuatan dosa yang dilakukan di bulan-bulan itu, maka dosanya menjadi lebih berat.
dalam menafsirkan hal ini Qatadah menyampaikan, ya ini terkait surat At-Taubah ayat 36 yang ada 4 bulan haram itu. Qatadah menyampaikan, ketahuilah sesungguhnya kedoliman di bulan haram adalah sebesar-besar kesalahan dan dosa jika dibandingkan dengan waktu yang lain. Jadi dari 12 bulan yang ada, 4 bulan ini dosanya menjadi lebih berat. Bukan berarti kemudian bulan yang lain 8 bulan berikutnya berkesempatan untuk melakukan dosa, tidak. Ya. Meskipun dalam keadaan apapun kezaliman tidak dilipat gandakan dosanya, namun Allah melipat gandakan terhadap apa-apa yang dikehendaki. Jadi ini kita perhatikan bulan-bulan haram, jangan sampai melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, betul-betul dihindari. Kemudian dosanya itu lebih berat jika dikaitkan dengan tempat. Tempat tersebut adalah tanah suci. Jika seseorang melakukan suatu dosa di tempat tersebut, yakni di tanah suci, maka dosanya lebih berat daripada jika dilakukan di tempat lain. Karena tanah haram, tanah suci adalah tempat yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang meniatkan, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk melaksanakan ibadah haji, maka tidak boleh rofas, fusuk dan jidal, berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Ibnu Umar berkata, perbuatan fasik adalah melakukan maksiat di tanah suci. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, bahkan ada beberapa sahabat dan salafus soleh itu takut tinggal di tanah haram. Mengapa takut? Padahal mungkin sebagian orang banyak ingin ya tinggal di tanah haram, ibadah ke Masjidil Haram dekat, ya, pahalanya berlipat dibanding dengan sholat di tempat yang lain. Tapi para sahabat dan salafus soleh ini mengapa takut tinggal di tanah haram? Karena mereka khawatir mengerjakan dosa di tempat suci itu. Ini para sahabat saja punya kehati-hatian seperti itu. Maka dalam hal ini kita berhati-hati. Ini juga mungkin untuk para jamaah haji yang sudah berangkat di tanah suci maupun yang belum, betul-betul dipersiapkan. Jangan sampai rofas, fusuk, jidal di dalam ibadah hajinya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, saya melakukan 70 kali kesalahan di luar Mekah. Itu lebih baik bagi saya daripada melakukan satu kesalahan di dalam Mekah. Ini Umar mengatakan demikian, ya. Saya melakukan 70 kali kesalahan di luar Mekah. Itu lebih baik bagi saya daripada melakukan satu kesalahan di dalam Mekah. Ini berarti sangat berhati-hatinya untuk menjaga kita dari perbuatan dosa dan kesalahan itu. Kemudian yang terkait dengan dosa itu semakin berat, semakin besar, yakni terkait pelaku. Kalau kita lihat, ini mungkin langsung terjemah saja surat Al-Ahzab ayat 30. Hai istri-istri Nabi, siapa di antara kalian yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya siksaan mereka akan dilipat gandakan 2 kali lipat. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan barang siapa di antara kamu sekalian istri-istri Nabi tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal yang saleh, niscaya kami memberikan kepadanya pahala 2 kali lipat dan kami sediakan baginya rizki yang mulia.
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan kita menelah kembali hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-37 ini, kita bisa, kalau misalnya sudah berniat melakukan kebaikan, berikhtiar semaksimal mungkin kita kerjakan, dan pahalanya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai takut berniat kebaikan, karena baru niat saja sudah dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait niat yang buruk, jika mungkin karena waktu itu belum menyadari, diajak kawan atau seseorang melakukan sesuatu yang dilarang Allah, baru diniatkan, baru direncanakan, menyadari ini adalah sesuatu yang dilarang agama, kemudian bismillah ya Allah, ini dibatalkan gitu, niat buruknya itu dibatalkan karena Allah, maka dia mendapatkan kebaikan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.